Apakah kamu pernah terbangun di tengah malam dengan rasa kaget karena kakimu tiba-tiba mati rasa atau mengalami kram yang sangat menyakitkan? Atau, saat pagi hari, kamu merasa kakimu berat seperti tertanam di tanah, mati rasa, atau terus-menerus kesemutan yang tidak kunjung hilang? Hati-hati, menurut Ikatan Saraf, 5 orang di atas usia 50 tahun mengalami gejala seperti ini yang lebih mengkhawatirkan. 35% dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa kondisi ini bisa menjadi tanda bahaya dari masalah serius pada pembuluh darah dan sirkulasi tubuh kamu. Kesemutan dan kram bukan sekadar rasa tidak nyaman sementara. Itu adalah sinyal dari tubuh yang memperingatkan kita bahwa ada masalah serius pada sirkulasi darah. Tahukah kamu bahwa makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari dapat memperburuk kondisi ini? Mengapa dokter sering menyarankan untuk menghindari makanan-makanan tertentu? Makanan-makanan ini disebut sebagai penyebab utama gangguan sirkulasi darah kita. Aku akan berbagi jenis makanan yang sangat umum dikonsumsi, tetapi diam-diam menjadi bahaya tanpa kita sadari. Makanan-makanan ini membuat kakimu berteriak minta tolong. Tulis di kolom komentar jika kamu juga sering mengalami kesemutan atau kram di kaki. Dan jangan lupa bagikan video ini supaya orang-orang terdekatmu terhindar dari komplikasi yang lebih serius. Yuk, kita mulai pembahasannya. 1. Nasi putih. Nasi putih yang selalu hadir di meja makan keluarga Indonesia terkadang menjadi salah satu penyebab kesemutan di kaki. Meskipun banyak orang merasa nasi putih enak dan terjangkau, proses penggilingan hampir menghilangkan semua serat, vitamin B, dan mineral. Setelah makan nasi putih, kamu sering merasa kesemutan atau mati rasa di kaki. Itu bisa jadi tanda bahwa sirkulasi darahmu bermasalah. Untungnya, kamu tidak harus langsung berhenti makan nasi. Kamu bisa menggantinya dengan nasi merah atau quinoa yang lebih kaya serat, vitamin, dan mineral. Selain menstabilkan gula darah, makanan ini juga membantu melancarkan peredaran darah. Tetap ada trik sederhana, rendam nasi putih dalam air hangat selama beberapa jam sebelum dimasak. Cara ini bisa mengurangi kandungan pati cepat serap dan membuatnya lebih mudah dicerna. Kamu juga bisa menyeimbangkan efek nasi putih dengan menambah sayuran kaya kalium seperti bayam atau alpukat di menu makanmu. 2. Biskuit dan kue. Biskuit dan kue memang terlihat sepele dan sering jadi camilan favorit banyak orang. Tapi, tahukah kamu bahwa dua makanan ini bisa jadi biang keladi dari kram, kesemutan, dan gangguan sirkulasi darahmu? Di Indonesia, biskuit sering disajikan saat kumpul keluarga, arisan, atau dinikmati bersama teh. Sayangnya, biskuit mengandung gula rafinasi dan lemak jenuh yang tinggi. Kalau dikonsumsi terlalu sering, bisa memperburuk sirkulasi darah karena kolesterol jahat menumpuk di arteri, berujung pada masalah serius di pembuluh darah. Begitu juga dengan coklat, terutama coklat susu yang mengandung banyak gula dan kafein. Kombinasi ini bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernah merasa tubuh cepat haus, berat, atau kesemutan setelah makan biskuit atau coklat? Itu karena makanan ini memang didesain untuk membuat ketagihan, terutama karena kandungan gulanya yang tinggi sehingga sulit dikontrol konsumsinya. Jarang diketahui, makan biskuit dan coklat secara rutin membuat tubuh butuh lebih banyak magnesium dan kalium untuk menyeimbangkan efek buruknya. Kalau kekurangan dua mineral penting ini, tubuh akan lebih mudah mengalami kram dan kesemutan yang tak kunjung hilang. Tapi tenang, masih ada cara sehat menikmati camilan. Kamu bisa mengganti biskuit dengan sereal gandum utuh yang lebih sehat untuk pembuluh darah. Kalau ingin makan coklat, pilih dark coklat dengan kadar kakao di atas 70%, lebih rendah gula, dan kaya antioksidan yang bagus untuk sirkulasi darah. Camilan sehat lain yang bisa dicoba adalah biskuit oatmeal, pisang, atau yogurt dengan madu dan kacang-kacangan. Rasanya tetap enak dan jauh lebih aman untuk tubuh. 3. Roti putih. Roti putih yang sering jadi andalan sarapan atau teman makan sup dan mie di Indonesia juga termasuk dalam daftar makanan berbahaya ini. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang enak membuat roti putih sangat populer. Tapi, banyak yang tidak tahu kalau roti putih adalah salah satu penyebab diam-diam dari kram otot dan kesemutan di kaki, serta buruknya sirkulasi darah. Masalah utama terletak pada bahan dasarnya, tepung terigu yang sudah diolah dalam proses pembuatannya. Sebagian besar serat dan nutrisi penting dihilangkan. Saat kita makan roti putih, gula darah melonjak cepat tapi lalu langsung anjlok. Kondisi ini memberi tekanan besar pada sistem sirkulasi darah, bikin tubuh cepat lemas, dan aliran darah ke kaki jadi terganggu, sehingga muncul kram dan kesemutan. Pernah gak setelah makan roti putih kamu cepat lapar lagi? Ini karena roti putih hanya mengenyangkan sesaat tapi tidak memberi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Di Indonesia, roti putih bukan cuma disantap saat sarapan tapi juga sering jadi teman makan soto,
bakso, atau dicocol ke saus. Ini tanpa disadari bisa memicu masalah kesehatan yang banyak orang tidak tahu. Lalu, gimana caranya biar lebih aman? Mulailah beralih ke roti gandum utuh atau roti multigrain yang lebih tinggi serat dan nutrisi. Roti jenis ini membantu menstabilkan gula darah dan memperlancar sirkulasi darah. Kalau masih sulit lepas dari roti putih, coba campur dulu dengan roti gandum di setiap makananmu. Bisa juga disajikan dengan topping sehat seperti minyak zaitun dan tomat segar agar lebih nikmat dan menyehatkan. 4. Kopi dan teh. Kopi dan teh adalah dua minuman favorit banyak orang di Indonesia, terutama di pagi hari. Kopi memberi energi dan bikin fokus, sementara teh sering dinikmati untuk menenangkan pikiran dan menghangatkan tubuh. Tapi, tidak banyak yang tahu kalau dua minuman ini bisa memicu gejala seperti kesemutan dan kram otot. Namun banyak yang mengira bahwa kopi dan teh memperburuk sirkulasi darah dan membuat otot-otot menjadi lebih rentan mengalami kram. Pernah merasa jantung berdebar kencang, tubuh gemetar, atau kaki terasa berat setelah minum kopi atau teh terlalu banyak? Itu adalah tanda tubuhmu mulai bereaksi terhadap efek negatif kafein. Selain itu, kafein juga menguras cadangan magnesium dalam tubuh, padahal magnesium sangat penting untuk menjaga kesehatan otot dan pembuluh darah. Bukan berarti kamu harus sepenuhnya berhenti minum kopi atau teh, tapi bijaklah dalam mengatur jumlah konsumsi harianmu. Jika kamu terbiasa minum kopi hitam atau teh manis berlebihan, cobalah perlahan menguranginya. Pilih teh herbal seperti teh jahe atau teh chamomile yang lebih aman untuk sirkulasi darah. Pastikan juga selalu cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. 5. Makanan cepat saji. Siapa yang tidak suka menikmati ayam goreng crispy, burger, atau kentang goreng di restoran cepat saji di Indonesia? Makanan cepat saji semakin digemari dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, tahukah kamu bahwa makanan seperti ini termasuk salah satu penyebab utama terjadinya kram dan kesemutan di kaki? Kandungan garam yang berlebihan membuat tubuh menahan lebih banyak air dan meningkatkan tekanan darah, sementara lemak jenuh mempersempit pembuluh darah dan mengganggu sirkulasi, terutama ke bagian tubuh yang jauh dari jantung seperti kaki. Itulah sebabnya setelah makan makanan cepat saji sering muncul rasa berat, lelah, bahkan mati rasa di bagian kaki. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini bisa memicu penyakit serius seperti hipertensi, kolesterol tinggi, hingga risiko stroke. Agar lebih aman, cobalah mengurangi frekuensi makan di restoran cepat saji. Jika sesekali ingin makan, pilih menu yang lebih sehat seperti salad atau ayam panggang tanpa kulit. Selain itu, imbangi dengan banyak makan sayur dan buah segar agar tubuh mendapatkan cukup serat dan nutrisi. 6. Makanan olahan dan instan. Di zaman serba cepat seperti sekarang, makanan olahan dan instan seperti mie instan, sosis, nugget, hingga makanan kaleng sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang di Indonesia. Praktis, murah, dan cepat disajikan, tapi di balik kepraktisannya ada risiko besar bagi kesehatan pembuluh darah dan otot kita. Makanan jenis ini biasanya mengandung tinggi natrium, bahan pengawet, dan MSG, monosodium glutamate, yang bisa memperburuk sirkulasi darah dan merusak kesehatan otot. Natrium yang berlebihan menyebabkan tubuh menahan air, meningkatkan tekanan darah, dan membuat aliran darah ke kaki dan tangan terganggu. Mungkin kamu pernah merasakan setelah makan mie instan, tubuh terasa cepat lemas, kaki kesemutan, atau bahkan kram. Itu karena kandungan garam dan bahan kimia dalam makanan olahan membuat tubuh kehilangan keseimbangan elektrolit, terutama kalium dan magnesium yang sangat penting untuk kerja otot dan sirkulasi darah. Jika sudah terbiasa makan makanan instan, cobalah mulai mengurangi secara bertahap. Ganti dengan makanan segar yang lebih alami seperti sayur, buah, dan lauk yang diolah sendiri. Jika terpaksa makan mie instan, tambahkan sayuran hijau, telur, atau tahu untuk menambah nilai gizinya dan sedikit mengurangi dampak buruknya. Nah, itulah beberapa makanan umum yang ternyata diam-diam bisa memperburuk sirkulasi darah dan memicu kram serta kesemutan di kaki. Mungkin selama ini kita menganggap biasa makanan-makanan tersebut karena sering ada di sekitar kita dan jadi bagian dari keseharian. Tapi mulai sekarang penting untuk lebih bijak memilih apa yang kita konsumsi. Ingat, kesehatan pembuluh darah sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari risiko penyakit berbahaya. Jika kamu sering mengalami kram atau kesemutan, coba perhatikan kembali pola makanmu. Kurangi konsumsi makanan-makanan pemicu yang sudah kita bahas tadi dan perbanyak makanan sehat yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Jangan lupa tulis di kolom komentar makanan mana yang paling sering kamu konsumsi dari daftar di atas dan bagikan video ini ke keluarga, teman, atau orang-orang terdekatmu agar mereka juga terhindar dari risiko gangguan sirkulasi darah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan,
dan salam sehat selalu.